Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di Jemaat Karambe, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama kami. Baik Bapak Ibu, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Terpujilah Tuhan atas perkenaannya, kita dihimpunkan bersama-sama menikmati kasih-Nya dalam persekutuan kita. Masih dalam suasana Paskah dengan penghayatan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dan para murid adalah saksi dari peristiwa itu. Para murid bersukacita menyaksikan peristiwa itu. Demikian juga kita bersukacita bahwa Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan memberi hidup baru, yakni keselamatan yang pasti. Karena itu, mari menyatakan kesaksian yang mempersekutukan dalam persekutuan kita dengan lantunan pujian Sende Paiman Komila Kopuang. Mari jemaat kita bersama-sama berdiri, kita naikkan pujian Sende Paiman Komila Kopuang. Dalam keyakinan iman kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dan menyertaimu juga. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah di dalam gedung gereja ini, maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Mari kita merendahkan diri kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, menaklukkan kuasa dosa, namun kuasa dosa masih sering menguasai kita. Kuasa dosa membuat kita gagal membangun relasi yang benar dengan sesama, dan membuat kita gagal menjadi saksi kebangkitannya bagi orang lain. Marilah dengan rendah hati kita mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Mendekatuanku lan susah siamanaman tontong bana itu mengkat lumingkatan Melayu datang pisang tuku batu tutun nakarengkanku latung bami katuanku minda mola kuran tumilan penamku tulalan katonganan ku manyandola ko buang pagar itu salahku katuanku laku sorong roko lima kuasami Yesu modu bela aku untuk kabaran nuangku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah kembali diteguhkan. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Bersuka
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kita sepanjang 1 minggu yang telah kita lalui. Dan dalam menjalani 1 minggu kehidupan ke depan, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut harum, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tapi bali tapu dipuang nang ta pada mailona. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan membacakan firman dan kita renungkan bersama di tengah-tengah ibadah ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Bahkan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan. Dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua di Jemaat Karambe. Kami telah memuji-muji nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua. Sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan landasan yang kokoh dan petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-35.
Judul daripada pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang ketiga diambil dari pertama Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai pasal 2 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyukakan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31 firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas berkata bersama-sama dengan mereka, sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kure semangat Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan juga melalui kesempatan ini, saya menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bersama dengan Jemaat Karambe untuk hadir memuji memuliakan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, yang mengikuti ibadah lewat live streaming, lewat channel YouTube Jemaat Karambe. Pada saat ini dalam memperingati Minggu Paskah yang kedua, kita diberikan perenungan untuk kita renungkan bersama kesaksian yang mempersekutukan. Kasakbian umpamanasa kasih turusan. Hari ini ada 2 perkara besar yang akan dilakukan
Pertama ada baptisan kudus, dan yang kedua ada peneguhan perkawinan atau pemberkatan perkawinan. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa di tengah-tengah hari Minggu pada saat ini. Ya. Dan melalui firman ini dan perenungan yang kita renungkan secara khusus bersama dengan keluarga besar Gereja Toraja dalam ibadah, memberikan kita pemahaman bahwa jemaat harus terus bersaksi, dan itu adalah setiap tugas orang percaya. Ya. Jadi kalau kita tidak bersaksi, itu kita sudah celaka dalam hidup. Tidak ada artinya keimanan kita. Kemudian kita memahami bahwa kesaksian itu akan membawa dampak yang baik, secara khusus membawa persekutuan. Sehingga jika kita melihat keempat firman Tuhan, Mazmur 133 dikatakan di situ, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara bersaudara diam dengan rukun. Ya, nah aku tahu kita Toraya, muina taya pantah, muina doa-doa bangari di kande ke tontong ki rapa. Ya, sia tontong ki sia lamase akan membawa berkat. Ya, nah sokko na pupu manuk ke dikande ke tontong bangki singenge ki tidak juga membawa berkat. Saya biasa duka makada tu tahun kami tiri itu ada tu keluarga, ya susi susbang itu tetapi tetap rukun dan damai. Itulah kesaksian minataan di pokada. Tapi tendukan kami wah pangka amotemesia sugi mo payawan datang itu si pokada boko siapa, itu juga kesaksian ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab ini sebenarnya ini antara dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu Israel, dan di mana Samaria menjadi ibu kota, dan dia mau supaya dengan perpecahan ini nak kena siala masih sule. Ya. Ya menton di pokada kumu alangkah baiknya dan indahnya bila kedua bangsa ini kembali bersekutu karena terpecah. Ya. Dan ini juga penting. Hari ini kita melihat saudara kita Perianto dengan Musdalifah akan membuat satu persekutuan hidup. Yang pokada dalam Efesus pasal 5 bahwa perkawinan itu tanda persekutuan antara Yesus dan jemaat, ya. Dan ini penting. Yesus itu dilambangkan oleh laki-laki mempelai laki-laki, dan jemaat itu dilambangkan oleh mempelai perempuan. Dan itu harus hidup di dalam persekutuan. Nah, oleh sebab itu persatuan itu kadang-kadang ya dilambangkan dengan minyak, ya. Dia itu minyak rambut, ya tanah dolona ya to minyak lambu lavender, ya. Minyak rambut na omset salah pira ya ni padulun tanah nang raap pakatongan, wi umbasu situangin nanang ini, namang kilang-kilang, ya. Luar biasa, ya. Ini dilambangkan. Ini satu metafora dalam kehidupan kita bahwa persekutuan, persaudaraan dan keakraban itu sangat berharga. Ya. Yang kedua mengibaratkan di kuah embun yang turun dari Gunung Hermon untuk memuaskan dahaga tanah Sion yang gersang. Ya. Yana dendamok ke melambi dari tiro tak apa dulu tok riu lenduk mangkilang-kilang dan itu membawa kesegaran. Ya. Persekutuan persaudaraan yang rukun itu membawa kesegaran yang luar biasa. Ini metafora minyak dan embun itu menggambarkan bagaimana kehidupan yang dilandasi dengan persaudaraan yang rukun akan membawa berkat dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara. Nah, Kisah Para Rasul pasal 4 ini menggambarkan jemaat yang mula-mula, dan ini nyata. Dalam jemaat yang mula-mula setelah percaya kepada Yesus tidak ada lagi yang dikatakan kaya, tidak ada yang miskin, ya.
Tidak ada yang terpinggirkan karena mereka satu yang kaya menjual harta bendanya dan mereka pakai untuk menikmati kehidupan bersama dan mereka malah menikmati dalam satu persekutuan. Pekutana de siapa kate? De siapa kami tumbalu ko umam misia padang kami dipakai bersekutu, mak kumpulan. Ya. Dalam hal ini ataukah ini penting dalam kehidupan kita bagaimana cara. Komunitas yang saling peduli, komunitas yang saling mengangkat, komunitas yang saling memberdayakan. Ya, tak siara karena ada sisi kubang mo, tak siara karena den si pokada bopok bang mo, tak siara karena den egois dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 bagaimana Rasul Yohanes kembali menegaskan ini ibu bapak saudara-saudara. Ya, tentang kesaksian kita. Ya, ini ada dua hal yang sangat penting yang dikatakan di sini. Ya, dan inilah yang kami mau katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dan terang datang ke dalam dunia menerangi seluruh kegelapan hati manusia. Ya, bedeng imba dompet tata ala kita tiru apa ratu ditulis lan dompet tatu agamanta. Ya. Pasti semua agama Kristen, Protestan. Ya. Nah, di kuena Kristen atau Injil itu berarti kita hidup di dalam terang. Apa kau biasa siapa ki malela kau malililin. Ya. Biasa Pak di ini dan ini nyata selama sepanjang minggu ini ada banyak komen-komen karena keadaan kita dengan adanya penggebrekan masalah judi sabung ayam, woi maru atu tahu mintu nah ditira usut punya usut kuka pasti KTP na yete to sarani, ya pasti dente saba sangan nabang siapa na sanga sarani, ya mintu kita itu sanga sarani, bayaku manda sholat Musdalifah sholat aku tu tak itu sanga sarani lah, sahabat disanga Pak Mahmud na tontong patu Musdalifah, ya tak sia na ikua Marta Musdalifah, ya atau Maria. Ya tong kula dibaptis pisan di kuah laikuar komi ka Petrus laikuar komi ku kada abang biarlah namaku itu tetap menjadi namaku, ya karena kadang-kadang nama juga kita membawa kesaksian bagi kita ibu bapak saudara-saudara, ya nah ini ibu bapak saudara-saudara bagaimana Yohanes mau katakan menegaskan, ya dan inilah berita yang kami dengar, coba baca dalam ayat yang kelima dari 1 Yohanes pasal 1. Ya. Apa yang didengar oleh Yohanes adalah kabar sukacita. Apa yang dilihat adalah Yesus Kristus sebagai terang. Apa yang diamini bahwa dia telah menerangi kegelapan dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang dia mau saksikan kepada dunia. Siapa itu dunia? Adalah kita, saudara-saudara yang kekasih. Supaya kita di dalamnya itu memperoleh terang. Dan kita boleh menjadi terang. Dan kita lihat ini bahwa dunia ini adalah pendosa. Tetapi di dalam ayat yang pertama dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Maka jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara yang telah membersihkan, yang telah menerangi, yang telah mengambil dosa-dosa kita dan memberikan kehidupan yang baru. Ya. Ya mentesi lu solanasang ada dengan adanya masalah ini. Ada nakwa seharusnya itu pendeta lari rumah ke rumah silana pokada tu mintu ku mina mai rare ke bang mote sadangki, ya sia sanda aprakate elok ki tibura-bura empokada itu dosa sia kesalahan terotolino, tetapi kok kamu pemakara kalemi dan lain sebagainya kok itulah, ya dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, bahkan dalam masa-masa pekan suci pasca yang pertama nakotu pungisu si sulapang tu kalena pungisu sia makulu tu kalena berana dosa-dosa kita dan memberikan terang bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Inilah yang harus kita beritakan dan kita harus berjalan dalam terang.
Akan tetapi kalau kita mengaku bahwa kita berdosa, Allah akan mengampuni dosa kita. Ya betul. Apa patuna tekadan dapong matua laku kita sudah salah nasab. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi sumber kedamaian selain daripada Tuhan. Pada saat murid-muridnya dalam ketakutan, matakuklah dipongko, matakuklah diala karena dianggap adalah murid-murid Tuhan. Yesus datang meneguhkan damai sejahtera bagi kami. Ya, damai sejahtera bagi kami. Nah, bahkan dia katakan, aku telah diutus oleh Bapa dan aku mengutus kamu, dan dia menghembusi Roh Kudus supaya kita mampu untuk menerima itu. Ya, sangambai hinaan, cercaan dan makian itu dari sejarah gereja. Karena ada satu buku dibaca, semakin dibabat semakin bertumbuh. Ya, bahkan Antoni Pandelosrek manek talung tor rampo tiba-tiba dipongko karena konspirasi politik pada saat itu. Ya, dia mati mencurahkan darahnya, dan kita telah memperingati 111 tahun Injil masuk gereja Toraja. Oleh sebab itu kesaksian itu tidak bisa dibatasi kalau Roh Kudus ada pada kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya betul. Mari kita bersaksi baik atau tidak baik waktunya. Ya. Kita mendapati gambaran umum yang sangat indah mengenai semangat dalam keadaan yang mula-mula. Ya. Dalam komunitas yang kecil, ya, mana di Paranduk, apa majelis gereja waktu itu, ya, saat ani pokana. Belum ada organisasi yang lain pada saat itu. Dia masih banyak diliputi ketakutan, tetapi kita melihat bahwa jemaat ini punya semangat, dan apa semangatnya? Tali kasih, kebersamaan, kepedulian, itulah yang nyata dalam kehidupan. Ya. Sehingga jemaat ini bisa bertumbuh. Dan inilah tugas gereja, yaitu menjadi sehati sejiwa. Semangat persatuan di antara orang percaya harus terus dinyatakan sebagaimana Allah Tritunggal tetap satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap satu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Sebab itu Musdalifah dengan Perianto, kukuah alek matum bari Musdalifah mau morai na lakot inde Perianto na boda petuan di magarata na, ya, toh, panakuatu Musdalifah, inilah yang Tuhan berikan. Amin Musdalifah. Ya. Oh, kukandu kay Perianto ondok sanda teba ini dah rante pau. Kela solok-solok na tilong na kela tuka-tuka anak ondo musai ko inde karasi kena kuamin ko yo manapatiron na pong matua. Amin Perianto. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus yakini dan harus membangun apa? Kesehatan. Membangun satu tanggung jawab yang sama, harus menjadi sehati dan sejiwa. Ya. Dalam menjalani rumah tangga tidak segampang membalik tangan. Ini 3 hari ini, yaitu Bainena Pandita, Solamonena Pandita berkumpul Misliana. Tema kami adalah apa? Tema apa nih? Kami adalah pasangan pendeta yang banyak dicaci maki dan banyak di UB-UB. Ya, yang mutana paralu diberikan penguatan. Ya. Mereka saling curhat-curhatan bagaimana mendampingi. Sahabat anakku, ondo morai pakan nila si sola mama anak tak ada ya sahabat anak tambai ya jemaat. Male mas sambayang, ya. Kipas adiang kande itu biasa madingi mau namane suleng kande na ini. Dan inilah kenyataan dalam kehidupan ibu bapak saudara-saudara. Ya. Demikian juga dalam rumah tangga. Hari ini juga anak terkasih Saci Silvania Pali akan menerima baptisan. Tanda bahwa dia telah menerima perjanjian yang kekal dari Allah, bahwa dia mati dan bangkit bersama dengan Kristus, dan dia akan menjadi anak-anak Allah. Dan orang tua wajib hukumnya untuk mendidik dia. Dan dia manda pendidikan jasmani untuk memperoleh, tapi dia harus memperoleh pendidikan rohani
supaya dia bertumbuh dan keseimbangan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, segenap jemaat, ya, kita semua ini hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan gereja harus menyatakan kasih karunia yang melimpah-limpah itu kepada setiap orang. Tidak bisa ditahan. Ya. Supaya hidup orang percaya itu tetap berbuah, supaya hidup orang percaya itu berlimpah kasih karunia, dan inilah misi Allah yang harus dihidupi oleh gereja saya dan saudara. Ya. Oleh sebab itu kita patut untuk menyatakan kebenaran. Patut kita bersaksi dari firman Allah. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa, dan kita harus menyatakannya. Karena jika kita tahu saudara-saudara kompromi dengan dosa, dunia ini akan hancur. Ya. Tetapi di pokaren dete kumua, Allah itu penuh kasih dan adil. Para lotela tetangga. Tak ada di kuana kama seki ipong mata, tapi adil juga melihat kita ibu bapak saudara-saudara siapa yang setia. Ya. Sahabat nak tu kadang pong matua, ya tu menuju ke neraka itu bagaikan jalan tol. Ya. Tapi saya lako api. Tapi menuju ke surga itu adalah jalan yang sempit, tetapi ujungnya adalah damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari ibu bapak saudara-saudara, tenaga, semangat dan keberanian yang luar biasa oleh karena Roh Kudus harus kita miliki untuk memberitakan dan mengakui pengajaran ini di depan setiap orang. Paulus katakan, baik atau tidak baik waktunya, kita harus menyatakan Injil kebenaran. Mari ibu bapak saudara-saudara kita tetap bersaksi. Di mana kita tempat bersaksi? Den Balidatum, ya. Den anak-anakmu, den keluarga besarmu, ya. Mari kita di situ menyatakannya. Ya. Muita apa tapokada, tapi mungkin melalui sikap hidup kita, ya, melalui perhatian kita, ya, dan lain sebagainya. Coba dalam rumah tangga, istri yang bertanggung jawab adalah mengurus suami, milik kemelambi itu napa sadian ni kopi, napa sadian ni kande dan lain sebagainya, ya. Suaminya pasti berkata, "Wondo ena pakaborok tongan nate." Ya. Tapi tak ana pura-pura, ya mana rekiba atu na kue. Mengurau-urau mau bulan teh, sisa mau perudak teh dong tejo na kantong na papa. Goreng-gorengan nomi talok mata sapi tidak. Tetapi dia harus mengurus baik atau tidak baik waktunya, karena itulah tanggung jawabnya. Demikian juga dengan suami. Harus rela. Sahabat dikuas suami itu adalah pelindung istri. Baca itu Efesus pasal 5. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31. Dia akan tetap melindungi istri bagaimanapun keadaannya. Dan dia hanya satu istri, ya. Dan dia ini. Tak ada mak rinda dua tu bainena, ya. Sahabat dendu kadek muane po baine dompena, ya. Jadi tak dua mentah, ya. Harus satu saja yang ini untuk dikasih dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu selamat kepada Musdalibah bersama dan Prianto dan seluruh rumpun keluarga besar. Selamat kepada kita semua yang boleh menikmati kasih karunia Allah. Mari kita bersaksi dalam kehidupan kita dengan tetap teguh pada kebenaran yang telah kita terima dari Yesus Kristus, dan itulah yang kita terus menerus menyampaikan kepada keluarga kita, kepada sesama kita, kepada sahabat-sahabat kita. Dengan begitu kita mampu untuk membuat satu persekutuan yang indah di tengah-tengah dunia ini. Ada amin? Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibu Bapak, Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita tetap yakini bahwa ada banyak keterbatasan kita, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Bahkan kadang-kadang kita sungkan untuk menyatakan kebenaran oleh karena berbagai-bagai hal. Tetapi dengan keyakinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus kita berkata bahwa apapun baik atau tidak baik waktunya kita tetap bersaksi, karena itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita naikkan doa kita. Di dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen baptisan. Saudara-saudara segenap jemaat dan Bapak Ibu saudara-saudara yang menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Injil Yohanes bersaksi demikian, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus menyaksikan hal itu tak kalah, ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Juga Tuhan Yesus sendiri berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilakan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah, agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah dan menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah saudara sebagai ibu dan wali bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara-saudara sebagai ibu dan wali? Apakah saudara-saudara yakin? Kedua, mengakukah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Terima kasih. Ketiga, berjanjikah saudara-saudara sebagai ibu dan wali di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat Karambe untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka seturut dengan firman Tuhan? Apa jawab saudara-saudara sebagai ibu dan wali? Apakah saudara-saudara berjanji?
Salci Silvania Pali. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam akta pemberkatan perkawinan. Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Perianto Gerson S. Karumba dengan Musdalipa akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara Perianto dan Musdalipa meragukan bahwa perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitahukan kepada kita bahwa Allah sendiri yang telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan Allah mempertanggungjawabkan kepada kita satu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Kamu harus rajin untuk mendidik dia. Dan juga sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menuai untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesan percaya, serta hidup tolong menolong dan saling mengasihi dengan sungguh. Kedua mempelai, saya persilakan berdiri. Sikan dapik-dapik. Saudara Perianto Gerson S. Karumba, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Musdalipah, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Perianto Gerson S. Karumba dan Saudari Musdalipa, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab. Kamu akan mengikrarkan janji kawin. Berdua silakan memberi tangan kanan berjabat tangan. Ya. Sitira komisolatlah. Saudara Perianto Gerson S. Karumba,
mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima Musdalifah yang tangannya kau pegang dan dia akan menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara Prianto Gerson S. Karumba? Apakah saudara mengaku? Terima kasih. Saudari Musdalifah, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudara Prianto Gerson S. Karumba yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudari Musdalifah? Apakah saudari mengaku? Taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan duduk. Yang dibaptis tadi juga tetap duduk. Dengan yang mengaku jemaat, mari bangkit berdiri, kita mintakan berkat, kita angkat pujian kiranya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Oke, kamu bertukar. Situ ke aku. Saudara berdua, majelis gereja dan jemaat Karambe memberikan Alkitab ini. Ini bukan cenderamata yang disimpan-simpan, ya. Boya tongki kawin teh dibengkan Alkitab menong. Harus tapi ini harus dibaca setiap saat, direnungkan, karena disinilah letak bagaimana kamu menjalani kehidupan rumah tangga, ya. Jadi terimalah ini, bacalah berdua, berdoalah bersama-sama, jalanilah kehidupan dalam tuntunan kasih Tuhan. Silakan diterima. Hari ini juga majelis gereja memberikan kutipan surat nikah, surat kawin, dan ini sudah ditulis sesuai dengan permohonan dan administrasi yang masuk, dan kalau ada yang kurang nanti mungkin dikembalikan dan pergunakanlah ini sebagaimana mestinya. Dan kami harapkan bahwa catatkanlah perkawinan kalian di pemerintah, karena pemerintah juga berkewajiban untuk menjamin kehidupan rumah tangga kalian. Silakan. Ya, oke. Kalau terima kasih. Si Toiro komisioner dua. Di pemandak-mandak mau tu pento itu. Oke. Kalau ada keluarga yang mau memberikan, silakan persembahan.
Setelah keluarga memberikan persembahan, diberikan kesempatan kepada paduan suara Jemaat Karambe untuk memuji memuliakan Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga berlutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga berlutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Kita akan memberikan ungkapan syukur melalui persembahan dan disampaikan bahwa pundi 4 hari ini akan diserahkan kepada Panitia Paskah PPGT Jemaat Karambe. Sebagai nats persembahan pada saat ini yaitu dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 berfirman, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sambil memberikan ungkapan syukur, kita mengiringinya dengan menyanyikan Maut Sudah Menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan
berikan kesempatan kepada PPGT untuk menyampaikan puji-pujian.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada natura yang akan kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Apa itu? Durian otong 100 satu kali. 200 dua kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Masih untuk pembangunan Manggis. Silakan Bapak Ibu tawar. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 3 kali. Masih Manggis. Silakan. 50 satu kali. 100 dua kali. 100 3 kali. Ya, dikembalikan Bapak yang dari belakang tadi, Pak Aman. Tuhan berkati. Masih untuk pembangunan Durian 150 dari belakang. 150 dua kali. 200 dua kali. 200 3 kali. Masih untuk pembangunan pepaya. Pepaya California. Silakan Bapak Ibu. 50.000 satu kali. 2 kali. 3 kali. Pisang Punti, silakan Bapak Ibu tawar. 50 satu kali. 2 kali. 3 kali. Angka kemiliman nih. Ya, silakan Bapak Ibu tawar. Ubi apa merasakan nanti UP 100 satu kali. 100 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Desiapain DUP masih untuk pembangunan. 100 satu kali. 2 kali. 3 kali. Angka kemiliman. Telur ayam 100 banyak orang. Kendaki 150 2 kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Manggis masih untuk pembangunan. 50 2 kali. 50 3 kali. Pemilihan nih.
Masih Manggis untuk pembangunan 50 2 kali, 50 3 kali. Seratus 2 kali, 103 kali. Budak-budak Pati Manggis dikembalikan oleh Bapak tadi. Silakan ditawar kembali. 50 2 kali, 50 3 kali. Angka ke-5 tabe. Masih untuk pembangunan Komite Ruang Amat tuh kita sedang membangun. Silakan Bapak Ibu tawar. Tak siamo 50 2 kali 3 kali. Masih untuk pembangunan sayur melo langsung ditolok atau kesulik ila kemana? Silakan Bapak Ibu. 50 3 kali. Ini pisang untuk lansia. Ini akan kedepannya ada perayaan Pasca Lansia yang dipusatkan di Jemaat Karambe untuk Toraja Utara. Silakan tawar. Lansia banyak butuhkan dana. Kamu mau pada lansia si dukung, silakan Bapak Ibu. Tak siap mau? Nyamuk ya. 50 2 kali 3 kali. Dan Indo Adepa 100 2 kali, 200 2 kali 3 kali. Budak-budak pendek minimal 70. Pak Siamo. Silakan Bapak Ibu. $200 3 kali. Silakan Bapak Ibu. Siamo? Untuk lansia, kegiatan lansia Pasca Lansia. Ada 23 jemaat yang akan pasca di sini dari lansia. Tolong didukung. Ya. 100 3 kali. Silakan, masih ada 100 3 kali. Seratus 3 kali. Dari belakang Bapak Lili. Masih ada untuk lansia. Mari Bapak Ibu kita dukung kegiatan lansia. 100 200
3 kali. Ada ibu dari warna baju putih 100. 103 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian. Tuhan memberkati kita semua. Maaf, masih ada untuk PPGT. Untuk PPGT, kegiatan pasca mereka, Kampasca. 103 kali. Ini untuk sekolah minggu. Setepa. Sekolah minggu, Manggis. 103 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah mengambil bagian. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita bersyukur bersama dengan keluarga secara khusus Perianto Gerson bersama dengan Musdalifah yang telah mengikrarkan janji kawinnya. Juga anak Saci Silvania Palik telah menerima baptisan kudus. Kita berdoa semoga perkawinan dan baptisan ini tetap membawa berkat. Juga kita bersyukur bersama dengan jemaat yang boleh berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7. Segala berkat-berkat Tuhan, bahkan anak-anak kita yang telah selesai mengikuti ujian di kelas 12. Dan juga anak-anak kita berdoa untuk kelas 9 dan kelas 6 yang mungkin bulan atau bulan depan akan mengikuti ujian. Juga kita berdoa untuk segenap jemaat yang saat ini sementara dalam masa-masa pemulihan dan ada yang dirawat di rumah sakit. Kita berdoa untuk Mama Evans, Nenek Epas, Nenek Sardi dirawat di rumah sakit Elim, Desi Rantelobok dirawat di rumah sakit Elim, dan Nenek Nopen dirawat di sakit di Bali. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara dalam duka cita. Kita berduka, ada 2 anggota jemaat kita yang berduka pada minggu ini, keluarga besar Ibu almarhumah Elizabeth Pakan dan keluarga Bapak Daud Linggi, di mana anaknya tadi jam 5 subuh telah meninggal di Makassar, yang pada saat Jumat Agung mengiringi ibadah PPGT dan jatuh dan tadi subuh meninggal. Kita doakan rencana-rencana keluarga, secara khusus keluarga besar Ibu almarhumah Elizabeth Pakan mulai besok melakukan upacara pemakaman, dan hari Rabu akan jenazah Ibu almarhumah dikuburkan. Demikian juga dengan keluarga besar Tandi Seno yang besok memulai upacara pemakaman. Untuk Bapak Yulius Tandi Seno, Bapak Ronald di Pangalak, dan tanggal 9 jemaat Karambe akan terlibat di dalam pelayanan. Juga kita berdoa untuk ibadah dalam minggu depan, baik ibadah-ibadah rumah tangga maupun ibadah-ibadah insidentil. Juga kita berdoa untuk Mama Nopen yang hari ini rencana ke Bali melihat orang tua. Juga kita berdoa untuk hari ini
ada pertemuan istri dan suami pendeta segereja Toraja yang berlangsung 3 hari di Hotel Misliana. Setelah ibadah ini mulai lagi kegiatan mereka sampai besok. Tuhan memberkati supaya istri dan suami pendeta tetap dalam peneguhan. Juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, juga rencana-rencana kehidupan kita. Mari kita serahkan seluruh doa-doa kita dan kita aminkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada. Dan di dalam ibadah kami pada jam 9 ini kami telah memuji memuliakan Tuhan. Bahkan firman-Mu telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Sungguh, bahwa apa yang kami dengar itu yang akan kami saksikan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dunia ini bertobat dan percaya kepada Yesus dan boleh diselamatkan. Dan tetap memperoleh damai sejahtera dalam sepanjang kehidupan mereka. Pakailah kami semua untuk menjadi alat berkat-Mu, baik bagi kehidupan pribadi lepas pribadi kami, kepada keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, dan keluarga besar. Sehingga dengan semuanya itu ya Tuhan, keluarga-keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus akan mensaksi dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan bahwa hari ini Saudara Perianto bersama dengan Musdalipa telah mengikrarkan janji kawin mereka dan mereka resmi sebagai suami istri. Berkati dan topang mereka dalam menjalani hari-hari dan persekutuan hidup ini. Sehingga semakin menikmati kasih yang dilandasi dengan kasih Kristus. Dan rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang membawa berkat baik kepada kedua saudara maupun kepada keluarga kedua belah pihak. Dan damai sejahtera selalu biasa mereka nikmati. Demikian juga dengan keluarga dari Saki Silvania Pali yang telah menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan kudus. Berikan kemampuan dan hikmat untuk mendidik anak-anak ini dan menopang dan mendampingi. Sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh secara iman maupun fisik mereka. Sehingga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur sepanjang 1 minggu ini dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan dalam menjalani 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat-Mu dari yang lansia sampai kepada balita, dari yang sekolah sampai yang pensiun, berkati dan topang. Bahkan yang masih aktif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha di pasar, di rumah-rumah mereka, bahkan yang menggarap sawah ladang mereka, dan juga yang merawat ternak-ternak mereka, berkati. Sehingga berkat-Mu senantiasa mereka boleh nikmati dan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan. Juga ya Tuhan, kami telah mendukung pelayanan melalui persembahan kami yang kami serahkan melalui pundi maupun natura-natura yang telah diuangkan, berkati. Sehingga semuanya boleh mendukung pelayanan-pelayanan yang telah direncanakan ya Tuhan. Sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami bersyukur Tuhan telah tuntun sertai dan telah selesai mengikuti ujian di kelas 12. Bahkan di kelas 9 dan 6 kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ada yang rencana melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memasuki dunia kerja. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopang. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bergumul oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Mama Epas, Nenek Sardi, Desi Rantelobo, Nenek Nopen di Bali. Tuhan senantiasa topang tuntun. Sehingga boleh memperoleh perawatan dengan baik. Penyakit mereka disembuhkan dan dipulihkan dan kembali ke tengah-tengah kehidupan. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Nopen yang berangkat hari ini ke Bali untuk melihat orang tua yang sakit. Tuhan tuntun sertai berkati. Baik kendaraan ke Makassar, roda 4 maupun pesawat dari Makassar ke Bali, Tuhan senantiasa topang tuntun.
Juga ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dilanda oleh duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Baik yang sementara disemayamkan di tongkonan bahkan di rumah-rumah keluarga, maupun yang sementara dalam proses untuk upacara pemakaman. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Pakan. Jika Tuhan berkenan, besok akan memulai ibadah pemakaman dan akan dikuburkan pada hari Rabu. Demikian juga kami mendukung keluarga Bapak Daud Linggi di kelompok Tondok Lombok, di mana tadi subuh anak terkasih mereka telah mengalami kematian. Tuhan hiburkan, bahkan rencana-rencana keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga dengan keluarga besar Tandi Seno, yang besok akan memulai upacara pemakaman di Pangalak. Tuhan memberkati dan menopang. Bahkan mungkin di antara kami jemaat akan terlibat di dalam acara-acara rambu solok, rambu tuha. Tuhan berkati dan topang kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan 1 minggu yang akan kami hadapi. Baik itu ibadah rutin rumah tangga dan OIG, ibadah-ibadah penghiburan, penguatan, Tuhan senantiasa topang. Kami juga berdoa untuk pertemuan istri dan suami pendeta segereja Toraja yang sementara berlangsung di Misliana. Tuhan senantiasa topang tuntun hari kemarin, hari ini, dan besok. Dan jika selesai mereka akan kembali ke jemaat mendampingi suami mereka, istri mereka. Tuhan senantiasa teguhkan, kuatkan mereka. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan peliharakan, topang, sehingga kami tetap satu sebagai anak-anak bangsa. Jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Topangan tuntunan Tuhan boleh kami alami, dan kami boleh melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Inilah permohonan-permohonan kami. Semuanya kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mohon perhatian kita sejenak atas beberapa warta jemaat. Tapi sebelumnya itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang di luar dari jemaat Karambe, selamat beribadah dengan kami. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahbub Bakri yang telah memimpin kita dalam ibadah pada jam 9 ini. Juga kepada majelis kelompok Karasik B, operator LCD, organis dan song leader. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Yang pertama, berita duka. Telah meninggal dunia Ibu Elizabeth Pakan pada hari Kamis 4 April 2024 di Rumah Sakit Elim, Rantepo. Jenazah berada di kelompok pelayanan Karasik A. Adapun rangkaian ibadah penghiburan dilaksanakan pada Senin tanggal 8 bulan 4 pukul 5 sore bertempat di Karasik A. Hari Selasa tanggal 9 bulan 4 pukul 6 sore diadakan di Tok Bulo di kelompok Karambe. Dan pada hari Rabu tanggal 10 April pukul 11 siang ibadah pemakaman. Yang kedua, rapat pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan hari ini, Minggu 7 April 2024 pukul 11 siang atau selesai ibadah. Yang ketiga, persiapan bersama pelayan PWGT dilaksanakan pada hari Selasa 8 April 2024 pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Hendra. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa
sabda dan doa Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 10 April 2024 pelayan Penatua Rosalina Mada. Yang kelima, baptisan kudus anak Saci Silvania Pali, anak dari Bapak Martin Pulung Pali dengan Ibu Mariani Yance Toban dilaksanakan pada hari Minggu 7 April dalam ibadah hari ini. Yang keenam, pemberkatan nikah Saudari Musdalifa dengan Saudara Ferianto Gerson Eskarumba dilaksanakan pada hari Minggu 7 April dan telah dilaksanakan pada jam ibadah hari ini. Sehubungan dengan itu, penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua dalam doa syukur di rumah pengantin yang berada di kelompok Karasik B. Yang ketujuh, pengakuan iman Saudari Syahruni Yati Enda, anak dari Bapak Amos Tanali kelompok pelayanan Rantepo dari Gereja Kibait menjadi anggota Gereja Toraja Jemaat Karambe dilaksanakan pada Minggu 14 April 2024. Yang kedelapan, ibadah penghiburan almarhum Bapak Julius Tandiseno SHMA atau Bapak Ronald di Pengala. Majelis Gereja Jemaat Pengala dan keluarga meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani pada hari Selasa 9 April pukul 10. Berangkat pukul 7:30 atau jam 7.30 kumpul di Rura. Yang kesembilan, rencana pemberkatan nikah Saudara Gervin Eltan Roni dan Saudari Agnes Taulabi, anak dari Bapak Songle Taulabi dengan Ibu Tati Supriyati, dilaksanakan pada hari Rabu 24 April. Yang ke-10, persiapan bersama untuk pelayanan ibadah rumah tangga hari Selasa 16 April dilaksanakan pada hari Sabtu 13 April jam 4 sore. Pemimpin persiapan Penatua Budianto Tandirerung. Yang ke-11, ibadah rumah tangga untuk hari Selasa tanggal 9 April 2024 dipindahkan ke hari Rabu tanggal 10 April, kecuali kelompok Karasik A dipindahkan ke hari Jumat tanggal 12 April. Yang ke-12, ibadah PKBGT hari Senin untuk sementara ditunda. Demikian warta jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, tetaplah menjadi saksi kebangkitan Kristus yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan yang telah mempersatukan kita dalam persekutuan kita. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah pada saat ini dengan menaikkan pujian Serikat Persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Rendalah hatimu, rendahlah Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.